Yang paling dirasakan itu sebenarnya bukan bicara dulu, tetapi feeding. Karena kan diharapkannya dia bisa lekat ya, dia diharapkan bisa lekat, bisa IMD, bisa menghisap ibunya pada saat proses menyusui, tapi tidak seindah yang dibayangkan mungkin seperti itu, karena perbedaannya dengan sumbing dan tidak sumbing adalah semuanya ada lubang. Sedangkan kita itu butuh seperti ruangan yang kedap, ruangan yang bisa membentuk perlekatan, ruangan yang akan bisa membentuk tekanan negatif dan tekanan positif, terutama pada saat proses menyusui. Dan itu sebenarnya tidak terjadi pada saat adanya sumbing. Apakah bisa diakali? Bisa, tapi tergantung kerusakan atau misalnya defek yang terjadi di sumbingnya itu sendiri. Apakah dia cuma sedikit, atau misalnya dia hanya tunggal, atau misalnya kalau misalnya ganda itu akan lebih susah lagi karena bolongnya akan semakin banyak. Dan apalagi sebenarnya yang paling dirasakan pertama itu bukan langit-langit sebenarnya kalau ibu-ibu, karena bibir, kalau misalnya dia ada sumbing bibir, kalau misalnya ada bibir sumbing kan dia nggak akan mengkatup kan bibirnya. Betul. Kalau dia nggak akan mengkatup, yang terjadi dia nggak akan terbentuk seal atau selongsong yang akan meliputi dari si putingnya. Kemudian seharusnya si lidah itu akan menutupi setidaknya 2/3 dari mulut. Tapi kalau misalnya dia ada lubang di langit, yang terjadi ya nggak akan ada hisapan, dia bocor. Dan biasanya bayinya gelisah. Mungkin kalau misalnya bayi-bayi yang normal itu akan bisa mungkin 2 jam atau sehari 2 hari dia bisa belajar untuk lekat. Ini mungkin akan butuh berminggu-minggu karena dia nggak konsep untuk menutup si bibirnya, menutup mulutnya, menutup lekatnya itu tidak ada pada anak-anak yang bibir sumbing atau langit-langit sumbing gitu.